Ada banyak orang yang memelihara ternak hanya karena suka. Suka lihat ayam berkokok di pagi hari, suka dengar kambing mengembik di belakang rumah, atau sekadar ingin suasana kampung tetap hidup di tengah padatnya dunia kerja. Tapi di sisi lain, ada juga yang melihat ternak bukan sekadar peliharaan. Mereka melihatnya sebagai aset hidup, sesuatu yang bisa tumbuh nilainya, bertambah jumlahnya, dan menopang masa depan. Dan menariknya, perbedaan hasil antara dua kelompok ini bukan soal jumlah modal, bukan soal seberapa luas kandangnya, tapi satu hal yang paling sederhana, pola pikir. Data dari BPS tahun terakhir menunjukkan sektor peternakan masih menyumbang lebih dari 12% terhadap total PDB pertanian Indonesia. Artinya, peluangnya besar. Namun ironisnya, sebagian besar peternak masih beroperasi secara tradisional, tanpa pencatatan, tanpa strategi harga, tanpa manajemen pakan yang efisien. Mereka bekerja keras setiap hari, tapi jarang melihat keuntungannya tumbuh, dan disitulah masalahnya. Banyak peternak yang sebenarnya bukan kekurangan kerja keras, mereka hanya kekurangan cara berpikir modern. Ternak dijadikan hobi, bukan sistem. Dijaga dengan hati, tapi tidak dikelola dengan data. Akhirnya, yang seharusnya jadi sumber kekayaan, malah berubah jadi rutinitas, melelahkan tanpa arah. Padahal, kalau diputar sedikit cara pandangnya, dari sekadar peliharaan menjadi aset produktif, hasilnya bisa sangat berbeda. Dari satu kandang kecil bisa lahir bisnis yang berputar. Dari satu ekor indukan bisa tumbuh jaringan distribusi. Dari hobi bisa lahir aset nyata yang memberi kebebasan waktu dan finansial. Tapi tentu, itu tidak terjadi begitu saja. Karena untuk mengubah hobi jadi aset, yang pertama harus diubah bukan alatnya, tapi cara berpikirnya. Dan disinilah kita akan mulai. Bagaimana seorang peternak bisa menata ulang pandangan tentang ternaknya, agar setiap ayam, sapi, atau lele yang dipelihara benar-benar menjadi bagian dari kekayaan yang tumbuh. Tapi sebelum sampai ke sana, kita perlu memahami dulu, kenapa begitu banyak orang masih terjebak di pola lama? Dan apa sebenarnya akar masalah yang membuat peternakan sulit berkembang jadi bisnis? Itu yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Jadi, sebelum lanjut, tekan tombol like, bagikan ke temanmu yang sedang merintis usaha ternak, dan tulis di komentar. Kamu termasuk yang mana? Pelihara karena hobi, atau kelola karena visi? Sebagian besar peternak di Indonesia memulai langkahnya dengan niat baik. Ingin mandiri, ingin menghasilkan sendiri, atau sekadar meneruskan kebiasaan keluarga. Namun, di balik niat yang sederhana itu, ada pola yang hampir selalu berulang. Mereka memulai tanpa sistem berpikir bisnis. Banyak yang masih menganggap peternakan itu soal keberuntungan. Kalau panen bagus, berarti rezeki sedang berpihak. Kalau ada yang mati, ya dianggap musibah. Padahal di dunia usaha, keberuntungan bukan fondasi. Perencanaanlah yang jadi pembeda. Di lapangan, kesalahan pertama yang paling umum adalah tidak adanya pencatatan. Berapa biaya pakan, berapa tingkat kematian, berapa rasio pertumbuhan, semua hanya diingat di kepala. Dan yang diingat manusia seringkali tidak akurat. Akibatnya, keputusan diambil berdasarkan perasaan, bukan data. Ketika harga pakan naik atau pasar melambat, mereka tidak punya dasar untuk menyesuaikan strategi. Kesalahan kedua adalah mengandalkan cara lama. Masih banyak yang berpikir, dulu orang tua saya juga beternak begini dan berhasil. Padahal konteks sudah berbeda. Harga bahan baku berubah, perilaku pasar berubah, dan teknologi sudah berkembang. Yang dulu cukup mengandalkan pengalaman, sekarang perlu analisis. Yang dulu bisa untung dari jual langsung, sekarang harus tahu rantai pasok dan nilai tambah produk. Lalu ada juga masalah pola pikir yang penting jalan. Banyak yang bersemangat di awal tapi tidak punya arah jangka panjang. Tidak ada target populasi, tidak ada perhitungan margin, tidak ada proyeksi pertumbuhan. Ternak dikelola seperti kegiatan harian, bukan bisnis berulang. Akhirnya, waktu berjalan, tenaga terkuras, tapi hasilnya tetap di tempat yang sama.
Masalah lain yang jarang disadari adalah sikap reaktif terhadap pasar. Peternak baru banyak bermunculan ketika harga naik, ikut menanam, ikut memelihara, lalu menyerah saat harga jatuh. Padahal pemain besar bertahan karena berpikir sebaliknya. Mereka sudah punya rencana bahkan sebelum harga naik. Mereka tahu kapan harus menahan stok, kapan menjual, kapan menambah populasi, dan kapan menekan biaya. Semua berdasarkan data, bukan emosi. Dan mungkin yang paling mendasar dari semuanya adalah ini. Banyak peternak masih melihat ternaknya sebagai pekerjaan tambahan, bukan aset utama. Mereka tidak menanam waktu dan tenaga dengan kesadaran bahwa ini bisa menjadi sistem kekayaan jangka panjang. Mereka melihat hasilnya harian, bukan tahunan. Padahal aset sejati, apalagi yang hidup seperti ternak, butuh waktu untuk berkembang. Jadi, ketika hasilnya lambat, mereka cepat menyerah. Ketika harga turun, mereka langsung berhenti. Dan ketika melihat orang lain berhasil, mereka mengira itu soal nasib. Padahal, masalahnya bukan di ternaknya. Masalahnya ada di cara kita memandang dan mengelolanya. Bukan kurang kerja keras, tapi kurang arah. Bukan kurang modal, tapi kurang perencanaan. Bukan kurang peluang, tapi kurang pemahaman terhadap logika bisnis di balik peternakan. Masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan, asal kita tahu cara kerjanya. Karena begitu seseorang memahami bagaimana aset hidup ini seharusnya diperlakukan, arah permainan langsung berubah. Dan untuk itu, kita perlu membangun satu hal dulu, kerangka berpikir yang benar tentang peternakan sebagai aset. Kalau kita mau melihat peternakan sebagai aset, maka cara berpikirnya harus seperti seorang manajer investasi, bukan sekadar penjaga kandang. Karena pada dasarnya, ternak bukan cuma makhluk hidup yang dipelihara, tapi aset biologis yang nilainya bisa bertumbuh kalau dikelola dengan logika. Dan logika itu sederhana. Aset produktif harus bisa menghasilkan arus kas, meningkat nilainya, dan berputar secara berkelanjutan. Mari kita uraikan satu persatu. Pertama, arus kas. Peternakan modern selalu dimulai dari pemahaman bahwa setiap ekor ternak punya potensi menghasilkan uang. Entah dari hasil panen, produk turunan, atau sistem kemitraan. Misalnya, seekor indukan kambing bisa melahirkan 2 kali dalam setahun. Dari situ, kita bisa hitung siklus penjualan, biaya pakan, hingga rasio untung bersih per periode. Ketika pola ini dipahami, peternakan mulai berubah dari aktivitas rutin menjadi sistem yang bisa diprediksi hasilnya. Kedua, peningkatan nilai. Ternak yang dijaga dengan manajemen baik akan mengalami kenaikan nilai, sama seperti aset properti atau emas. Seekor sapi betina produktif bisa meningkat nilainya 2-3 kali lipat dalam 2 tahun jika dirawat dengan efisien dan memiliki catatan reproduksi jelas. Disinilah pentingnya manajemen data, karena tanpa catatan tidak ada nilai yang bisa diukur. Dan tanpa pengukuran, tidak ada pertumbuhan yang bisa dikendalikan. Ketiga, keberlanjutan. Peternakan bukan bisnis sekali jual. Dia butuh siklus, pakan, pertumbuhan, penjualan, reinvestasi. Masalahnya, banyak yang berhenti di tahap jual tanpa berpikir untuk menanam kembali keuntungan dalam bentuk aset baru. Entah itu indukan tambahan, sistem kandang, atau teknologi pakan. Padahal keberlanjutan inilah yang membedakan hobi dari investasi. Hobi berhenti ketika puas. Investasi berputar ketika hasilnya kembali ditanam. Dan untuk memastikan 3 hal ini berjalan, arus kas, peningkatan nilai, dan keberlanjutan, seorang peternak harus punya kerangka dasar strategi. 1. Melihat ternak sebagai aset, bukan beban. Setiap ekor adalah investasi yang memerlukan perhitungan biaya, waktu, dan potensi hasil. 2. Membangun sistem bukan ketergantungan. Sistem mencatat, memantau, dan memperbaiki. Ketergantungan hanya menunggu hasil tanpa tahu apa yang terjadi di tengah jalan. 3. Memanfaatkan data, bukan dugaan. Tanggal lahir, berat badan, tingkat konversi pakan, semua itu bukan sekadar angka, tapi bahan keputusan. 4. Berpikir siklus,
bukan sekali panen. Setiap penjualan adalah kesempatan memperbesar putaran aset, bukan titik akhir. Kalau 4 fondasi ini mulai tertanam, pandangan terhadap peternakan otomatis berubah. Yang tadinya dilihat sebagai pekerjaan harian, sekarang dipahami sebagai sistem nilai yang bisa dikelola dan dikembangkan. Karena pada dasarnya, peternakan yang menguntungkan tidak bergantung pada berapa banyak ternak yang kamu punya, tapi seberapa dalam kamu memahami logikanya. Dan begitu kamu paham logikanya, langkah selanjutnya jadi jauh lebih mudah. Kita tinggal bicara soal strategi nyata. Bagaimana mengubah pola pikir ini menjadi tindakan konkret yang bisa kamu terapkan hari demi hari. Setelah kamu paham logikanya, kita masuk ke langkah-langkah praktisnya. Sekarang, mari kita turunkan pemahaman tadi menjadi langkah yang bisa dijalankan. Karena, sekuat apapun pola pikir, tanpa sistem tindakan, hasilnya tetap hanya ide. Ada 4 langkah strategis yang menjadi fondasi peternak modern, sederhana tapi menentukan arah seluruh perjalanan. Langkah pertama, bangun sistem pencatatan sejak hari pertama. Tidak perlu alat rumit, 1 buku tulis dan 1 timbangan sudah cukup untuk memulai. Catat setiap biaya pakan, tanggal lahir, berat badan, jumlah kematian, dan hasil penjualan. Dari situ, kamu mulai punya data dasar. Berapa biaya per ekor, berapa lama masa panen, dan berapa margin bersih yang sebenarnya kamu hasilkan. Tanpa catatan, peternakan hanya akan berjalan di kabut. Dengan catatan, kamu punya peta. Langkah kedua, hitung arus kas dengan kesadaran investasi. Setiap uang yang keluar bukan sekadar biaya, tapi modal kerja. Misalnya, jika kamu membeli 10 ekor ayam petelur, hitung nilai produksinya per minggu, bukan per bulan. Dari situ kamu bisa tahu berapa titik impasnya, kapan modal kembali, dan kapan waktunya menambah populasi. Peternak yang berpikir seperti investor tidak hanya melihat hari ini, tapi memproyeksikan bulan depan dan tahun depan. Langkah ketiga, reinvestasikan sebagian hasil. Ini yang sering terlewat. Begitu panen pertama berhasil, kebanyakan langsung menghabiskan hasilnya untuk kebutuhan rumah tangga. Padahal, kalau 20% saja dari keuntungan digunakan untuk membeli indukan baru, kapasitas usaha bisa naik 2-3 kali lipat dalam setahun. Kuncinya bukan seberapa besar untung pertama, tapi seberapa cerdas kamu menanam ulang keuntungan itu. Disinilah aset mulai bertumbuh, pelan tapi pasti. Langkah keempat, gunakan teknologi sebagai alat efisiensi. Peternak modern tidak harus punya peralatan canggih, tapi perlu tahu cara memanfaatkan informasi. Misalnya, aplikasi sederhana untuk mencatat pakan, kalkulator rasio konversi, atau grup komunitas daring untuk pantauan harga pasar. Teknologi bukan soal mesin mahal, tapi soal kemampuan mempercepat keputusan. Kalau keempat langkah ini dijalankan dengan disiplin, hasilnya akan mulai terasa dalam 3-6 bulan. Bukan sekadar keuntungan, tapi ketenangan dalam mengelola. Kamu tidak lagi bekerja berdasarkan firasat, tapi berdasarkan angka. Tidak lagi reaktif pada harga pasar, tapi sudah punya strategi cadangan. Contohnya, ada seorang peternak kambing di Blitar yang memulai dengan 5 ekor indukan. Ia mencatat semua biaya dan hasil, lalu setiap kali menjual 1 anakan, ia sisihkan 25% ke rekening khusus pengembangan ternak. 3 tahun kemudian, jumlah indukannya menjadi 18 ekor. Dan ia tidak lagi bergantung pada harga pasar harian, karena ia sudah punya kontrak pasokan tetap ke restoran lokal. Yang berubah bukan jumlah kambingnya, tapi sistem berpikir di baliknya. Dan di titik ini kita belajar sesuatu. Strategi bisa menuntun ke hasil nyata, tapi hasil besar hanya bertahan kalau pola pikirnya kuat. Karena tanpa fondasi mental yang benar, disiplin akan mudah runtuh. Namun strategi saja tidak cukup, karena hasil besar selalu dimulai dari pola pikir yang tepat. Menjadi peternak modern bukan soal punya kandang besar atau modal kuat. Itu soal cara berpikir. Bagaimana seseorang melihat waktu, hasil, dan proses sebagai satu kesatuan. Peternak yang berpikir jangka pendek akan selalu sibuk mengejar hasil cepat. Begitu harga naik, mereka semangat. Begitu turun, mereka panik.
Tapi peternak yang berpikir jangka panjang tahu bahwa pasang surut harga adalah bagian dari permainan. Mereka tidak mencari keberuntungan, mereka membangun ketahanan. Inilah perbedaan mendasar antara mindset pencari hasil dan mindset pembangun aset. Yang pertama, fokus pada apa yang bisa didapat hari ini. Yang kedua, fokus pada apa yang bisa bertahan besok. Orang yang sukses di dunia peternakan punya satu kesamaan. Mereka sabar menanam, tapi sigap memperbaiki. Sabar ketika prosesnya lambat. Sigap ketika ada masalah muncul. Mereka tidak bereaksi berlebihan terhadap satu musim yang buruk. Karena mereka tahu permainan ini tidak ditentukan oleh satu panen, tapi oleh pola yang berulang. Mindset seperti ini tidak lahir dari teori, tapi dari kesadaran bahwa ternak adalah organisme yang tumbuh seperti kita juga. Ia butuh waktu, perhatian, dan konsistensi. Kalau kamu terlalu terburu-buru, kamu bisa kehilangan arah. Tapi kalau kamu terlalu santai, kamu bisa tertinggal. Kuncinya adalah keseimbangan antara logika bisnis dan rasa tenang dalam menjalani proses. Ada satu refleksi sederhana yang bisa kamu tanyakan ke diri sendiri. Apakah saya sedang memelihara ternak atau sedang menumbuhkan aset? Kalimat itu tampak sepele, tapi jawabannya bisa mengubah cara kamu bekerja setiap hari. Kalau kamu melihatnya sebagai ternak, kamu akan fokus memberi makan dan menjaganya hidup. Tapi kalau kamu melihatnya sebagai aset, kamu akan mulai berpikir tentang sistem, efisiensi, dan keberlanjutan. Dan perlahan, mindset ini akan membentuk perilaku baru. Kamu mulai menghitung sebelum membeli, menganalisis sebelum memperluas, mencatat sebelum memutuskan. Itu tanda bahwa kamu sudah berpindah dari sekadar hobi menuju profesionalisme. Karena pada akhirnya, kunci dari peternakan modern bukan siapa yang punya kandang paling luas, tapi siapa yang paling konsisten memperbaiki diri setiap hari. Yang berpikir jernih di saat harga jatuh, dan tetap rendah hati di saat untung datang. Keseimbangan antara logika dan ketenangan, itulah yang menjadikan seorang peternak bukan hanya pencari rezeki, tapi pengelola aset sejati. Kalau kita rangkum perjalanan pembahasan hari ini, ada 4 hal penting yang perlu kamu ingat. Pertama, peternakan bukan sekadar kegiatan harian, tapi sistem nilai yang bisa tumbuh, asal dijalankan dengan pola pikir modern. Mulai dari pencatatan, perencanaan, hingga proyeksi. Ketika kamu tahu datanya, kamu bisa mengendalikan arah. Kedua, aset hidup butuh logika investasi. Setiap ternak bukan cuma hewan yang dirawat, tapi modal yang berputar. Ketika kamu memperlakukannya seperti aset, kamu mulai berpikir jangka panjang. Kapan reinvestasi, kapan ekspansi, kapan menahan diri. Ketiga, strategi sederhana lebih penting dari alat canggih. Buku catatan, disiplin, dan perhitungan dasar sering kali lebih berharga daripada teknologi yang tidak pernah digunakan. Yang penting bukan alatnya, tapi kejelasan sistem berpikir di baliknya. Dan keempat, semua hasil besar berawal dari keseimbangan mindset. Disiplin tanpa kesabaran hanya membuat lelah. Kesabaran tanpa perencanaan hanya menunda kegagalan. Tapi ketika keduanya menyatu, kamu sedang membangun sesuatu yang kokoh. Bisnis yang bukan hanya memberi hasil, tapi juga memberi ketenangan. Kalau 4 hal ini bisa kamu tanamkan, maka hobi yang dulu hanya terasa menyenangkan, perlahan berubah menjadi aset nyata yang menghasilkan. Dan ketika aset itu tumbuh, kamu tidak hanya menambah kekayaan, tapi juga membangun fondasi kemandirian. Karena pada akhirnya, dunia peternakan, seperti dunia bisnis dan investasi, tidak dimenangkan oleh mereka yang paling cepat, tapi oleh mereka yang paling paham arah langkahnya.